Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali belajar online untuk pelajaran agama Islam kelas 12 tentang berpikir kritis dan demokrasi. Pada pendidikan agama Islam kelas 12 bab 1 ini tentang berpikir kritis dan demokratis. Sesuai dengan KIKD, yaitu mengevaluasi makna Quran surat Al-Imran. Baik anak-anakku sekalian, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Bagaimana penerapannya? Kita akan melihat penjelasan-penjelasan berikut ini. Pengertian berpikir kritis. Secara umum, definisi berpikir kritis atau critical thinking adalah proses mental untuk menganalisa atau mengevaluasi informasi agar dapat memahami informasi secara utuh dan mendalam, sehingga dapat membentuk sebuah keyakinan kebenaran informasi yang didapat atau pendapat yang disampaikan. Jadi secara umum pengertian berpikir kritis adalah menganalisa, mengevaluasi informasi agar tidak selalu menerima hal-hal yang didapat langsung disebutkan. Melalui proses aktif yang menunjukkan keinginan atau motivasi untuk menemukan jawaban dan pencapaian pemahaman. Dengan berpikir kritis, maka pemikir kritis menelaah proses belajar orang lain untuk mengetahui segala sesuatu tentang informasi tersebut. Mengevaluasi Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 90, 190, 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar fil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allahul Azim. Inna, sesungguhnya, fi, di dalam, kholqi, penciptaan, samawati, langit, wal ardi, dan bumi, wakhtilafi, dan perbedaan pergantian, al-laili, malam, wan nahari, siang, la ayati, sesungguh terdapat tanda-tanda, liulil albab, untuk orang-orang yang mempunyai akal. Siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yang yatafakkaruna Allah, yang memikirkan Allah, qiyaman, di saat berdiri, wa qu'udan, di saat duduk, wa ala junubihim, dan di saat mereka berada di waktu senggang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan mereka berpikir dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta, sesungguhnya engkau tidaklah menciptakan hadza
ini batila, menjadi batil. Subhanaka, sungguh engkau maha suci. Faqina, maka jauhilah kami dari azab siksaan annar, siksaan api neraka. Jadi kita diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikirkan di saat kita waktu duduk dan berdiri, di saat kita waktu senggang, di saat kita berada dimanapun, untuk memikirkan penciptaan yang Allah ciptakan di langit dan bumi ini, bahwa ada kehidupan, bahwa ada langit ada bintang, langit ada bulan, langit ada awan, di langit ada pelangi, di langit ada antariksa, di langit lain sebagainya. Penciptaan itu juga harus kita pikirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu. Di bumi juga terdapat gunung-gunung, dataran dan lautan. Juga kita pikirkan dan kita hayati. Kandungan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 91. Memikirkan terciptanya siang dan malam, serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Pada ayat 191 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri khas orang yang berakal itu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam ini ia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala keadaan baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring, setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya. Sungguh Allah maha besar atas segala sesuatu ciptaannya. Allahu Akbar. Berikutnya kita akan mengetahui apa itu hadis tentang kritis. Perhatikan anak-anakku sekalian, pelajari baik-baik hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Sa'la Sadad bin Ausin radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal azizu man atbaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hada haditsu hasan. Artinya dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kedua tadi. Ciri-ciri berpikir kritis. Yang pertama, ciri-ciri berpikir kritis adalah mengenal secara rinci bagian-bagian keseluruhan. Yang kedua, pandai mendeteksi permasalahan. Yang ketiga, mampu membedakan ide yang relevan dengan yang tidak relevan.
Yang keempat, mampu membedakan fakta dengan diksi atau pendapat. Yang kelima, mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan atau kesenjangan-kesenjangan informasi. Yang keenam, dapat membedakan argumentasi logis dan tidak logis. Yang ketujuh adalah mampu mengembangkan kriteria atau standar penilaian data. Yang kedelapan, suka mengumpulkan data untuk pembuktian faktual. Yang kesembilan adalah dapat membedakan di antara kritik membangun dan kritik yang merusak. Yang kesepuluh, mampu mengidentifikasi pandangan perspektif yang bersifat ganda yang berkaitan dengan data. Berikutnya, yang ke-11 adalah mampu mengetes asumsi dengan cermat. 12, mampu mengkaji ide yang bertentangan dengan peristiwa dalam lingkungan kita sendiri. 13, mampu mengidentifikasi atribut manusia, tempat, dan benda seperti dalam sifat, bentuk, wujud, dan lain-lain. Yang ke-14, mampu mendaftar segala akibat yang mungkin terjadi atau alternatif pemecahan terhadap masalah, ide, dan situasi. Yang ke-15, mampu membuat hubungan yang berurutan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Yang ke-16, mampu menarik kesimpulan generalisasi dari data yang telah tersedia dengan data yang diperoleh dari lapangan. Yang 17, mampu menggambarkan konklusi dengan cermat dari data-data yang tersedia. 18, mampu membuat prediksi dari informasi yang tersedia. Yang ke-19, dapat membedakan konklusi yang salah dan tepat terhadap informasi yang diterimanya. Yang ke-20, mampu menarik kesimpulan dari data yang telah ada dan terseleksi. Kalau kita mampu mempunyai 10-20 tersebut, insya Allah kita berpikir kritis. Karena manfaat dan hikmah berpikir kritis sangat baik sekali buat kita semua dalam kehidupan. Apa manfaat dan hikmah berpikir kritis tersebut? Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemahaman, pengetahuan tentang alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. 4, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. 5, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. 6, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Ke-8, semakin termotivasi kita untuk menjadi orang yang visioner. 9, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat sana dengan meningkatkan amal ibadah kita dengan memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, perilaku yang mencerminkan bersifat kritis itu ada banyak contohnya. Kalian bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah dan anugerah akal, atas anugerah akal yang sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam
bersama para pakar ustadz-ustadz di bidang masing-masing. Menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Untuk apa? Untuk mengungkap misteri penciptaan alam ini. Yang kelima, kita jadikan ayat-ayat kauniyah atau ayat alam semesta sebagai inspirasi dalam pengembangan iptek. Jadi ayat kauniyah itu ayat-ayat yang tidak tertulis ya, kauniyah. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan manusia. Yang tujuh, membaca dan menganalisa gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Yang kedelapan, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinannya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat, dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah atas semua anugerahnya. Yang ke-10, terus termotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Demikian tadi pembelajaran kita untuk mengawali pertemuan kita online pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.